Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yamsahul muqimu Wa yamsahul muqimu yawman wa laylatan. Nah, ini sekarang masan. Waktu diperbolehkannya mengusap sepatu. Wa yamsahul muqimu, dan mengusap orang yang mukim. Artinya orang yang tidak sedang bepergian. Yauman wa laylatan, sehari dan semalam. Lamun yang waktu 24 jam. Siaran sejelus kelam. Wal musafiru, dan orang yang musafir dengan si lalu sugul dengan gubukna dengan jarak masafatul qasri kurang lebih 25 kilo. Salasata ayamin wa layaliyahunna, selama 3 hari 3 malam. Jadi 3 kali 24 jam. Wal aslu fi dzalika hadisu Abi Bakrah. Asal dasar dalil yang demikian itu adalah hadisnya Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa, memberi keringanan dan arkhasa. Lil musafiri, bagi orang yang musafir, salasata ayamin wa layaliyahunna, telu jelo dit kalamna, artinya telu jelo telu kalam. Bares tegi tak ngomong tengrek. Walil muqimi yauman wa laylatan, dan bagi orang yang mukim yang tidak musafir adalah sehari semalam. Idza tatahharad, apabila dia sudah bersuci. Merangkat persyaratan siwah liwat. Bersuci dulu, lengkap, berukadu. Wala bisa khuffaihi, kemudian dia pakai kedua sepatunya. Ayyam saha alaihima, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan agar dia mengusap atas dua sepatunya. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima, di dalam kitab sahih keduanya. Qala Syafi'i isnaduhu sahih. Imam Syafi'i berkata bahwa sanad hadisnya ini sahih. Orang-orang yang meriwayatkan dari satu orang ke orang berikutnya ke berikutnya ini dapat dipercaya, katanya Imam Syafi'i. Wa qala al-Bukhari hadisun hasanun. Nah, namun Imam Bukhari jalannya lebih ketat persyaratannya ya. Dia katakan hadis ini hadis hasan. Nah, sahih maupun hasan kedua-duanya bisa menjadi dalil. Hanya dhaif sindik nabau tegadu jadi dalil. Tentu sin dhaifang ya ahli-ahli hadis. Wa an Safwan bin Usal radhiyallahu anhu qala. Hadis berikutnya dari Safwan bin Usal, semoga Allah meridainya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna, menyuruh kami, idza kunna safaran, jika kami musafir, alla nangzi'a khifafana, agar kami tidak membuka sepatu kami, salasata ayamin wa layaliyahunna, 3 hari 3 malam, memperkuat hadis sebelumnya. Illa min janabatin, kecuali daripada jinabah, wajib buka sepatu. Sebab ndik tahu duk itu mandi kewajiban. Mandi nu den harak ngusap, harus guyur air. Maka lamuna junub sebut dengan atau haid dengan nina,
Pokoknya jarak haid no papah na mandi wajib buka sepatu. Jadi nendik dengan mama doa nih, ini mama nih. Yang mele pada kedua sepatu dia ni pada buka-buka. Jadi jinabat itu wajib, karena wajib mandi, wajib buka. Walakin min baulin aw ghaitin aw naumin fala. Akan tetapi daripada sebab kencing atau buang hajat besar atau tidur, maka tidak perlu dibuka. Kalau hajatnya ada istinja, sepatunya lega ini buka. Remis ya besok si sepatu ini betul si kena si najis. Ya. Tidak perlu dibuka. Apalagi sekedar tinduk. Nah, kemungkinan itu tahu kan waktu si baulin au ghaitin setahu kan kemungkinan terpercik atau kena sina najis besok sampai najisna. Dan dia usap lah merupa najis. Si usap nu papah teu wudu. Lamun najis kan mah jelas carana. Hilang ruah, hilang rasa, hilang embuh. Wah, tetap sina. Namun misalnya sepatutnya kena sina najis. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi. Riwayat Imam Nasa'i dan Tirmidzi. Wa qala al-Bukhari innahu as-sahhu hadisin fit tauqid. Imam Bukhari mengatakan inilah hadis yang paling sahih di dalam masalah penentuan waktunya. Fit tauqid dalam menentukan waktu mengusap. Yang paling sahih. Nah, tapi kalau kita lihat yang ini dengan yang di atas sama untuk orang yang musafir. Telu. Wali Syafi'i qaulul qadimin. Ada pendapat Imam Syafi'i pada qaul qadim. Apa katanya? Innahu la yuta'aqqatu. Bahwasanya itu tidak perlu dibatasi waktu. Namun dengan musafir jangan pada waktu. Pikir aja dengan musafir ketuk-ketuk setahun kena ketuk-ketuk tetap kok. Dia terbatasi waktu telu. Dalam dengan musafir kan tetap dalam keadaan menerima rukhsah. Jama'i tetap kanggo, kasar tetap kanggo. Mengusap pun seharusnya tetap kanggo dilihat terbatasi. Nah, ini menurut Imam Syafi'i pada qaul qadim. Annahu la yuta'aqqatu li annahu mas'ala ha'il fala yutaqaddaru kal mas'i 'alal jabirah. Karena itu sesungguhnya mas'u 'ala ha'ilin. Ada mengusap atas ha'ilin. Ha'ilin itu artinya pembatas. Fala yutaqaddaru maka tidak perlu diberikan ukuran kal mas'i 'alal jabirah. Seperti mengusap di atas jabirah. Jadi tidak perlu diukur waktu. Jabirah piran-piran kalau jabirah dengan tetap dengan mengusap. Maka kalau sepatu pun tetap ya tidak perlu dia diberi batasan waktu. Nah, terutama dalam masalah musafir. Apalagi musafir ada kesulitan. Berumbuk malik. Kan nandekna kesulitan dengan musafir tetap yang rukhsah. Nah, wayana kan. Mun zaman kan hampir nilai kesulitan teh musafir. Nah, tetap kanggo teh rukhsah no. Jama kasar tetap kanggo walaupun pesawat gitu. Wa bihi qala Malik. Nah, Imam Malik ya tetap juga aduna. Pendapat Imam Syafi'i qaul qadim no. Tidak memberikan batasan waktu. Wahtajalahu bihadisi Ubay bin Ammarah. Jadi dia berdalil, ya, berhujjah dengan hadis Ubay bin Ammarah. Nah, dia disebutkan ini hadisnya. Wattafaqal huffaz ala annahu dha'ifun. Nah, jadi para hafiz penghafal hadis, namun kena huffaz wah ribuan jamaah. Dalam masalah hadis. Ribuan hafal namun kena huffaz. Ala annahu dha'ifun, kata mereka itu dhaif. Hadis yang mengatakan tidak diberi batasan waktu. Marakat Bukhari, ya inilah yang tersahih yang ada batasan waktu 3 hari untuk
orang yang musafir dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Nah, lamun si sebutna mukim itu kan hasan kan. Nah, sahih dan hasan itu dua-duanya dipakai. Nah, lamun marandan nih beberapa ahli hadis sudah mendoibkan la yahtajju bihi, maka tidaklah berhujjah seseorang itu dengannya. Jadi dengan hadis doib tidak boleh berhujjah. Tidak boleh kita jadikan dasar dalil dalam hukum. Ya. Wal qiyasu mani' ma'a wujudin nassi. Oh, ini bukan mani'. Ya, kepotong nih anu. Apa naran? Sebenarnya nyambung nih. Wal qiyasu mulgha ma'a wujudin nass. Mulgha. Bukan mani'. Qiyas itu mulgha. Kosong. Dikosongkan. Tidak bisa diamalkan namanya mulgha. Ya. Mulghatun la amalalaha. Mulghat artinya dikosongkan, tidak bisa diamalkan. Qiyas tidak boleh dilakukan kalau ada nas. Angka ia po di dalam masalah karena fidyah untuk sholat itu sebagian dan itu yang paling kuat adalah mulgha. Qiyas memfidyahkan orang yang meninggalkan sholat kepada orang yang meninggalkan puasa. Lamun meninggalkan puasa kan minta kanggo. Fidyah. Arak dalil. Ya. Te puasa yang si keluarga na arak dalil. Nah kalau mun sholat dia arak dalil. Ibu dia dalil mesa dengan. Namun sholat. Namun dia tebau nganyang tokol, tokol tinduk. Nah, dan seterusnya. Sehingga kalau masing-masing punya dalil tidak boleh saling kias. Ini boleh kias jok. Apa nanti berdua dalil. Kecuali dinarak dalilnya kerja pada alasan aja belum kanggo. Jadi di sini kalau kita mengkias seperti misalnya maranda si ini kan tegadu kias marah pendapat Imam Syafi'i no kaduna si Imam Malik, maka karena masing-masing punya apa namanya hadis, maka masing-masing kepada hadisnya. Tidak boleh mengkias sesuatu bersamaan adanya dalil. Qala. Nah, berunung sirah singta adalah persyaratan waktu. 1 hari 1 malam dan 3 hari 3 malam. Nah, piran mulai perhitungan. Nah, okay. Wabtida'ul muddati dan memulai perhitungan masa min hini yuhdisu dari sejak berhadas. Ba'da lubsil khaffaini setelah memakai 2 sepatu. Umpama wahda wudu lengkap pasang da sepatu da kanan kiri. Terus da beraktivitas ketuk-ketik. Dia neman batal, dia neman reken. Selama kita belum batal, belum direken, belum apa-apa. Soalnya kan mau batal, iya baru dengan mulai gen wudu. Belum mau dia batal-batal kan wudu umbe. Lalu jelo telu kelam dek 2 tidur dia nak batal-batal, benda darah strek yang dia neman mulai trek yang. Nah, jadi mulai perhitungan masa itu dari sejak orang itu berhadas setelah memakai 2 sepatu. Iza farra'na 'ala sahih wa huwa taqdirul muddah bi yaumin wa lailatin li muqimin wa salasati ayamin lil musafir. Jika kita membahas atas kaul yang sahih, farra'na itu par'un itu pembahasan samping dan furu'. Ya. Jika kita membahas dengan dasar yang sahih tadi, yaitu ada waktu ya. Sehari semalam buat orang yang mukim dan 3 hari 3 malam buat orang musafir. Fabtida'ul muddah, maka awal permulaan masa itu minal hadasi, dari sejak berhadas, ba'da lubsil khaffi, setelah memakai khaf.
Li'annal masha, karena sesungguhnya mengusap itu ibadatun muaqqatatun. Adalah ibadah yang dibatasi waktu. Fakana, maka adalah awal waktiha. Awal waktunya min waktu jawazi fi'liha. Dari waktu boleh melakukannya. Kas salat, seperti salat. Pirana mulai awal waktu na salat. Tergelincir matahari untuk zuhur, tenggelam matahari untuk maghrib, umpama untuk salat itu. Nah, berarti kapan kita mulai boleh? Ketika kita berwudu. Kapan kita berwudu? Ketika batal wudu. Nah, berarti lengan mulai berhadas. Nah, itu timbangan tadi supaya kita cepat paham. Wa muqtadi hadza ta'lil, dan memberikan pemahaman alasan ini. Ya, supaya apa sih maksudnya pemahaman yang tadi? Alasan dari ta'lil itu alasan. Anna masihal khab, sesungguhnya masihal khab, orang yang mengusap sepatu, la yajuzu lahu, tidak boleh baginya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Sebab apa? Kan selama tidak batal wudu, tidak kewajiban untuk wudu. Lamun batal wudu ampu kanggo mengusap. Lamun ngano? Lamun wudu hanya untuk tajdid, terus batang ngusap. Mengusap kalau tidak ada keharusan untuk wudu tidak diperkenankan. Sebab tajdidul wudu itu kan tidak batal wudu dengan tajdid. Hanya memperbaharui saja, bukan ada hadas. Nah, di sini dipersyaratkan ada hadas, baru orang itu boleh mengusap sepatu. Bona kehadasan di narak, kena tajdid, pada kena ngusap. Berarti dia bukan rukhsah. Nah, jadi dengan memakai sepatu ini tidak diperkenankan untuk tajdidul wudu. Ini berdasarkan ijtihad ulama yang mengatakan la yajuzu lahu tajdidul wudu, dari pemahaman tadi. Lakin tetapi qala Ibnu Rif'ah, berkata Ibnu Rif'ah, annahu makruhun bila syak, bahwasanya itu makruh dengan tanpa ada keraguan. Jadi larangan ini dibawa kepada makruh. Makruh kan. Bodong dia cuma pahala, makruh kan. Wa qad jazama Nawawi, dan sungguh telah menetapkan, memutuskan oleh Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi, dalam syarah muhadzab, bi anna tajdidahu mustahabbun, bahwasanya tajdid wudu orang yang memakai sepatu itu disunatkan, masih tetap kena sunat dia. Nah, jadi kate kan dinarak dalil jamaah. Jadi lamun dinarak dalil ampokna parana ada kemungkinan pemahamannya berbeda, ini tidak masalah. Marane kan dalil qat'i untuk mengatakan bahwasanya orang yang menggunakan khuf itu tidak boleh mentajdid. Tidak ada hadisnya. Hanya dari pemahaman. Pemahamannya kalau seandainya orang itu disuruh mulai menghitung dari sejak dia berhadas, maka artinya keharusan atau kebolehan daripada mengusap itu ketika kewajiban datang. Bukan sunat. Jadi kewajiban yang datang. Bukan hal sunnah. Jadi di nara sunnah tajdid. Lagu saya nggak narak dalil, ngentong ngombe miak-miak lah. Tajdid memang dasarnya sunnah, bersunnah piran-piran lah. Itulah perbedaan kalau memang itu berdasarkan ijtihad. Wa hakar Rafi'i, dan meriwayatkan, menghikayatkan oleh Imam Rafi'i an Dawud, dari Dawud, anna ibtida al-muddah minal lubsi. Nah, ini ya awal deh. Jadi Ibnu Rif'ah mengambil pendapat dari Dawud, mengatakan bahwa perhitungan awal itu dari sejak pakai. Ya. Arab masih ngitung boleh dengan gaduh.
Marandan Ibnu Rib'ah. Meneka duit neka. Jam 10 kelam. Jamaah lain jam 10 kelam buat sewaktu. Terserah kena batal, kena batal. Nah, si penting mulai na. Mulai na masang. Yes, nah ini pendapat tanpa tahu. Arak pendapat si kenangan nono masih. Ya. Kadang sekali yang mudah arak penjelasan yang jelas tentang dalil itu, maka bisa terjadi perbedaan. Wa hakahu an-Nawawi fi Syarh al-Muhadzab an Ibn al-Munzir wa Abi Sauri summa qala innahu al-Mukhtar. No. Jadi menghikayatkan oleh Nawawi dalam Syarah Muhadzab dari Ibn al-Munzir dan Abi Sauri. Kemudian dia berkata annahul mukhtar, itulah yang terpilih. Li'annahu muqtadi ahadisul babis sahih. Karena itulah yang dikehendaki oleh hadis-hadis dalam bab-bab yang sahih. Ya, wallahu a'lam. Artinya apa? Ini kan dinarak penyebutan tentang merongkat si baru. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Sehari semalam. Secara musafiru 3 hari 3 malam. Muqim yauman wa lailatan. Kan secara sederhana piran mulai masang, mulai hitung. Piran tak nak membahas tentang maka ulama tentu ada dasarnya. Ngumbin tak nak kuang si sahabat-sahabat. Nah ini baru sisi tahu darah perbedaan. Lemuna kurang dalil tentang penjelasan ngumbin dan sahabat si lain. Nah jadi bahkan nih menurut Imam Nawawi si paling mudi nih, no pilih nah. Piran mulai masang hilang mulai ngerekel. Tapi Imam Syafi'i pilan mulai berhadas ia dengan mulai ngerekel. Imam Syafi'i mengatakan karena itulah tempatnya orang mesti melakukan apa yang dibolehkan itu. Mengusap dibolehkan ketika wudhu. Kapan orang wudhu? Ketika batal wudhu. Kan? Mendeman batal jauh wudhu, deman rekel. Jadi munah mulai berhadas baru terekeng Imam Syafi'i. Ya betul dulu. Nah si lain-lainang apa? Jadi promo ilmu dah. Buat jemaah kita dengan undek debat lah. Oh wow, ya lain ke dunia ya lente. Nah. Wallahu a'lam. Wa'lam annal musafira, sesungguhnya orang musafir, innama yamsahu salasata ayamin iza kana safaruhu tawilan. Jikalau musafirnya itu panjang, maka dia mengusap 3 hari, tentu dengan malamnya. Fa in qasara, kalau dia pendek, masaha yauman wa lailatan. Ya, jadi ruannya nih musafir si konti ini kurang daripada 85 kilo. Bila mana memenuhi persyaratan 85 kilo apa lebih, berarti dia 3 hari 3 malam. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga alla yakuna safaruhu, agar jangan musafirnya itu maksiatan. Hendaknya musafirnya musafir maksiat. Kaman safara, seperti orang yang musafir li akhzil muksi au ba'asahu zalimun li akhzir rasya. Jadi li tuno genang rampas genang bait sesuatu, misalnya li tene tersuruh isi dengan zalim untuk mengambil rasuah apa nana dengan si bayah-bayah nu apa nyucu no suap rasya wal baratil wal masadirah wa nahwi zalika. Jadi perjalanan maksiat itu tidak diperkenankan orang mengambil rukhsah, termasuk semua rukhsah. Menjama, mengkasar, kemudian mengusap sepatu, ya. Au kana alaihi haqqul adami, atau ada atas orang itu hak Adam
yajibu alaihi ada'uhu, yang wajib atas orang itu untuk menunaikannya, ilaihi, fala yutarakhasu salasata ayyam, maka tidak diberi rukhsah 3 hari 3 malam. Jadi artinya tidak musafir hanya untuk menyebut dengan kewajiban. Nah, orang ini tidak bisa dia diberikan untuk rukhsah. Dengan tertagih makanya mah pun leka lalu musafir juga. Nah, itu ada sesuatu yang harus dia selesaikan, tapi dia tinggalkan untuk musafir. Nah, musafir ini tidak boleh diberikan rukhsah. Maka dia dianggap seperti tidak musafir. Maka dia dibolehkan untuk 1 hari 1 malam. Wa in kana safaruhu wajiban, kalau seandainya musafirnya wajib, safaril haji, musafir haji wajib. Wa ghairihi, dan selainnya, bayar hutang wajib. Ya. Jadi musafir wajib itu yaitu melaksanakan ibadah haji atau bayar hutang, atau musafir wajib lainnya misalnya tentang dalam ngatong nafkah, kewajiban soal. Nah, pokoknya hal-hal yang wajib yang mesti dilakukan dengan cara musafir, maka itu menjadi musafir wajib. Musafir wajib, musafir sunnah, musafir mubah boleh. Ya. Musafir sunnah kan lalu silaturahmi, lalu ziarah. Ya. Namun tolabil ilmi bisa jadi itu wajib. Kalau memang tidak ada tempat mentolabul ilmu di sini, bisa menjadi sunnah. Kalau dia ada di sini tapi dia cari yang lebih jauh misalnya. Mau mubah no, sekadar ganti jalan-jalan. Jangan Surabaya dengan berjalan-jalan. Kemudian kita Surabaya dan nano mubah. Dia sunnah, dia wajib, mubah boleh. Ya, asal tidak ada berniat dan ngelakukan maksiat-maksiat. Hal yutarakhasu yauman wa lailatan, apakah musafir haji dan selainnya ini diberikan rukhsah sehari semalam? Qila la yutarakhasul battah. Dalam masalah maksiat, nah jamaah si kedua anang. Apakah orang-orang yang maksiat itu dia dikasih rukhsah sehari semalam? La yutarakhasul battah. Ada pendapat mengatakan tidak diberikan rukhsah. Al-battah sama sekali tidak diberikan rukhsah. Orang maksiat. Li'anna al-masha rukhsatun fala yuta'allaqu bil ma'asi. Karena yang namanya mengusap itu termasuk rukhsah, maka tidak dihubungkan dengan kemaksiatan. Jadi namun gawe maksiat jangan lalu semua jenis rukhsah termasuk mengusap sepatu. Warrajihu annahu yutarakhasu yawman wa lailatan. Masih berpendapat tebang ya rukhsah sehari semalam. Wal khilafu jarun fil asi bil iqamati kal muqimi bi baladin yutrahu ala nasi sal wattiba'uhu wa kal abdil abiq. Jadi tempat perkhilafannya itu berlaku pada orang yang maksiat. Bil iqamati, dengan iqamah artinya itu diam. Menetap di satu tempat. Kal muqimi, seperti mukim berada menempati satu tempat bi baladin, pada negeri, yutrahu ala nasi sal'u, yang tempat pembuangan lah, tempat wa itba'uhu, dan termasuk pengikut-pengikutnya di sana banyak orang buangan dengan si maksiat, kumpulan itu dan lain sebagainya. Wakal abdil abiq, dan seperti budak yang lari, budak yang dengan majikan kabur. Kan kewajiban budak tipe majikan kabur. Jadi di sini orang-orang yang meninggalkan kewajiban itu dianggap maksiat. Nah, yang jelas ketika orang-orang yang
maksiat musafir, rajih mengatakan masih netebeng, tapi disamakan dengan mukim. Lagu lamun mukim dengan maksiat nundot kumpul kaca penjahatnya di sebuah tempat, kaca pengikutnya. Itu tidak ada sama sekali gitu pembolehannya untuk mengadukan rukhsah. Atau termasuk kaburan-kaburan dengan majikannya. Nah, dia meninggalkan kewajiban. Nah, terus dia berkumpul di satu tempat. Dia not bi mukimin bi baladin ya. Mukim di satu tempat, maka dia tidak diberikan rukhsah. Nah, lagu lamun lalu, rak pendapat sih kena beng lagu sejelo sekelam. Nah, jadi misal, jadi penghitungannya itu, yang misalnya jam 10 neken nih, tak mulai pasang seperti itu, tuh ketik beraktivitas jam 11 tuh atau menit menek lah itu batal lah subuh itu kan mulai kita tereken piran tereken awal menek atau akhir menek dek na awal menek 15 menit pun aja misal yang ke 15 menit jam 11 15 menit nah iya dengan start piran entahna jemak lagi jam 11 15 menit baru na buik masanya mengusap. Berarti bares ini tahajud wudu ya na kali batal terus na ngusap. Jemak subuh wudu ya na ngusap. Zuhur wudu ya na ngusap. Asar wudu ya na ngusap. Maghrib isya ngusap. Masih waktu na masih sampai jam 11 15 menit. Batal ya na malik kan wudu misalnya ngusap. Berjemaah subuh uras ya na. Atau tahajud uras ya na. Dia kanggo ngusap malik ya boleh waktu na. Jadi kita kapan dia berhadas dan itu perhitungannya dari sejak hadasnya itu selesai. Penutup na terakhir. Jadi masih berhadas belum menek misalnya. Ya tak na belum ya. Nah, baru kita mulai rek yang akhirnya itu. Sebab ia yang anda mulai setar tutup berhadas, setar tak tekan ke wudu. Kan dengan nah iya dengan setar dengan. Belum untuk masih menek kan diteman kan wudu. Fa in masaha fis safari, jikalau mengusap seseorang pada waktu musafir. Summa aqama kemudian dia menjadi mukim tiba-tiba. Wah, pasang tangkong, pasang demak tas. Wah, mulai siap leka. Ini musafir dengan. Maka orang ini sebenarnya dia ngusap untuk musafir. Sebetulnya. Tiba-tiba dia narak kapal. Mau datang lembar, burung, tulak. Kan burung lah musafir jadi, mukim jadi. Au masaha fil hadari, atau dia tidak berniat kemana-mana. Pasang sepatu. Beruan pasang sepatu dengan berniat dia dengan buka. Gerendot dia balik nerangan ke Jok Mbembe. Datang batur telek aku belas ada tiket Jok Mbembe, Jok Surabaya. Naga wate lekanya. Padahal baru dia masang sepatu waktu mukim. Sekarang jadi musafir. Bagaimana? Maka dua-duanya ini ya atamma masha muqimin. Maka dia hanya boleh mengusap sehari semalam. Itu dua contoh nih. Yaitu atamma hendaklah dia sempurnakan masha muqimin usapan orang mukim. Li'annal masha ibadatun karena masa ini adalah ibadah ijtama'a fiha al-hadar was safar yang berkumpul padanya hadir dan safir faghalaba hukmul hadari maka yang menang adalah hukum hadir kama law kana muqiman fi ahadi tarfais salati seperti seandainya seorang itu mukim pada salah satu daripada tepi salatnya la yajuzu lahul qasru tidak boleh baginya untuk mengqasarnya. Misalnya
Dia najok bembe niat ni leban. Mulai salat zuhur, Allahu Akbar. Wah mu serkaat. Tiba-tiba topong ya na jamaah. Ya, kejangkana salat serkaat no. Topong si khusyuk na. Topong tiba-tiba yu wahlik. Beh jaga tahu na. Tejauh beh jaga ni tejauh musafir. Maka orang ini wajib menyempurnakan sholatnya sholat mukim. Tidak menyempurnakannya dengan menjadi sholat kasar. Sama seperti ketika orang itu baru duit sholat si denuman mau gawe. Waktu nasi musafir. Boleh datang na balik. Mungkin kanggo bae kasar ya. Balik tahu. Ya. Jadi ketika dia seandainya laksanakan waktu musafir kan 2 rakaat kasar. Lalu lamun datang balik pun sholat berjarak sana kasar. Ya, tam jadi salah satu tepinya itu adalah mukim, safir, maka yang menang adalah mukim. La yajuzu lahul qasr. Wa qawluhu fa in masaha fi safari summa aqama. Kalau seseorang itu mengusap pada waktu musafir, nah ini yang musafir. Kemudian dia aqama, menempati satu tempat, dia diam. Ai idza lam yamdha, apabila tidak lewat yaumun wa lailatun, tidak lewat musafirnya itu sehari semalam, ya. Fa innahu hina idzin, maka bagi orang itu tatkala seperti itu yatimmu masha muqimin, maka hendaklah dia sempurnakan usapan orang mukim, yaitu sehari semalam. Amma iza madha yaumun wa lailatun, adapun apabila sudah lewat sehari semalam dia musafir, sudah lewat Masjidil Sulam. Fa aksara, apalagi lebih banyak. Fis safari, pada waktu musafirnya, fa innahu, maka orang itu yasta'niful masha, ulang mengusapnya. Ya. Memulai mengusap lagi, ulang lagi karena dia sudah musaf. Yasta'niful deh. Namanya yasta'niful masa artinya mengulangi. Istinaf itu artinya memulai. Ya. Tidak menyempurnakan, tapi dia memulai. Karena tadi niatnya adalah musafir, kemudian dia diam. Sejelu, 2 jelu, musafir endot, jadi burung lalu. Maka di sanalah dia mulai lagi, start lagi. Ya. Wa qawluhu fa in masha 'alal murad, fa in masha, apabila dia mengusap halil muradu, apakah maksudnya annahu masaha kullal khuffain summa safara am masaha fil jumlah, apakah maksudnya itu mengusap tiap-tiap 2 sepatunya, atau kemudian dia musafir, atau masaha fil jumlah, atau memang mengusap saja yang dia maksud. Jadi secara umum. Wa tazhuru fa'idatu zalika, dan zahir faedah yang demikian itu fima iza masa ihda rijlaihi, apabila dia mengusap salah satu dari kedua kakinya fil hadari, pada waktu hadir. Summa mashal ukhra fis safari, kemudian dia mengusap yang lain pada waktu musafir. Hal yamsahu masa muqimin am mashas safirin, apakah dia mengusap seperti orang mukim atau seperti orang musafir? Nah ini contoh setowik usapna le waktu apa rahna mukim dulu dari jelahi fil hadari, kemudian dia usap yang lainnya pada waktu musafir. Nah bagaimana orang ini? Masih baru indoor sebenarnya balik. Nah kemudian usapna setowik lekak na terus baru pas anu usap paling setowik. Ngumpe ni lanjutan kan. Wallazi jazama bihi Rafi'i, dan pendapat yang dijazamkan, yang diputuskan oleh Imam Rafi'i, annahu yamsahu masaha musafirin, bahwa orang ini mengusap usapan musafir. Qala, katanya li annal i'tibar, karena yang dipandang bitamamil mashi, sempurnanya mengusap. Kan mengusap itu sempurna setelah dua-duanya diusap, baru dikatakan sempurna. Sementara usapan keduanya pada waktu musafir, maka orang ini dianggap mengusap pada waktu musafir. Ya, angkatnya si
Imam Ibnu Rafi'i, ya. Waqad waqa fi safari, dan sungguh sudah terjadi pada musafir, yaitu pada usapan kedua itu. Wa qala Nawawi, tapi Imam Nawawi berkata, al-mukhtaru, yang dipilih, annahu yamsahu masha muqimin, bahwasanya orang itu mengusap usapan mukim. Nah, dalam tabaiknya lebih condong ke sini, karena salah satu tepinya musafir dengan mukim, maka yang menang adalah mukim. Dan lebih selamat. Sebab apa? Di dalam teragu-ragu misalnya, 2 atau 3 harus terbaik 2. Ya. Hadir atau musafir harus kita ambil hadir. Gitu. Makanya Imam Nawawi mengatakan ini yang dipilih, bahwasanya orang itu yamsahu masha muqimin litalabusihi bil ibadati fil hadari. Kenapa? Karena orang ini sudah masuk ibadahnya pada waktu hadir. Malah masih baru. Ibadah jika tepinya satu di hadir, satu di mukim, di musafir, maka yang dimenangkan adalah hadirnya atau mukimnya itu. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab, wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Jemaah lanjutan. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Salatul ladzina. Nah, jadi masalah maksiat beruno memang contoh-contoh lain doang. Lamun kan itu lah orang maksiat. Judi, lalu maksiat. Bahkan kadang-kadang maksiat sinekenin ini dapat maksiat, kadang-kadang dalam maksiat dengan. Hah? Jok kembali kita jok beli jok kuter lah. Nara idap na maksiat na gusto kan tulis besengkaru doang. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cita kita adalah mewajib baru kapan kita mulai. Jadi ketika kita mulai musafir dengan niat, sebelum dinara niat maksiat. Lagu seandainya masih sejalo, wah jalan itu harana. 2 jalo berubah. Tutuang entah dono, mulai malik mengusap. Sebab itu wandot dari satu tempat. Lagu lamun masih lanjut jalan, musafir teh enggak ada satu salah ke siapa rahana ngengat nih gawe nih. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya rukhsah itu diberikan oleh Allah karena keringanan. Belum munteng lakuang maksiat, ya berhenti rukhsah itu. Jadi kapan terjadi maksiat sebaiknya berhenti.